Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Widyadi. Ini kelanjutan video part 2. Kita akan bahas tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Langsung saja untuk materinya. Nah, perusahaan ini dibagi berdasarkan aktivitas operasionalnya. Ada 3 macam perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa ini aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang, aktivitas utamanya adalah membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Lalu untuk perusahaan manufaktur, aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut sebagai proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Kemudian sumber utama pendapatan dan beban bagi perusahaan dagang. Kita akan fokus bahas tentang perusahaan dagang. Oke, lanjut. Sumber utama pendapatan bagi perusahaan dagang tentu saja penjualan barang dagangan. Contohnya jika toko komputer, maka sumber utamanya adalah menjual komputer atau laptop. Begitu juga dengan toko buku misalnya, maka penjualan buku tersebut menjadi pendapatan utama dari toko tersebut. Kemudian beban bagi perusahaan dagang yaitu ada 2. Yang pertama itu harga pokok penjualan atau cost of goods sold, merupakan total biaya atas barang yang terjual selama periode tersebut. Itu pengertian dari cost of goods sold ya, atau HPP. Kemudian ada yang kedua, operating expense atau biaya operasional, merupakan biaya-biaya yang terjadi selama proses untuk mendapatkan pendapatan di atas. Misalnya kita meng-hire pegawai atau biaya gaji ya, kemudian kita bayar asuransi, kemudian beban listrik dan lain sebagainya. Kemudian perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, tiga perusahaan tadi, jasa, dagang, dan manufaktur mempunyai perbedaan dalam format laba ruginya. Perusahaan jasa itu menggunakan format single step, sedangkan perusahaan dagang dan manufaktur itu menggunakan multiple step. Apa yang membedakannya? Untuk perusahaan jasa, single step itu dia di formatnya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba rugi. Sedangkan untuk multiple step, perusahaan menyajikan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor, kemudian baru dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi bersih. Seperti yang di ilustrasi ini ya. Sini ada gross profit adalah hasil pengurangan antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan. Sini sales revenue dikurang dengan cost of goods sold itu gross profit atau laba kotor. Kemudian untuk mendapatkan pendapatan bersih dikurangi dengan operating expense atau beban-beban operasi.
Kemudian istilah dalam penyusunan laporan laba rugi dalam perusahaan dagang. Ini merupakan konsep-konsep penting ya untuk diketahui dalam menyusun laporan laba rugi. Yang pertama ada persediaan barang dagang awal atau beginning inventory. Nah, beginning inventory ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Contohnya di akhir bulan ini kita punya stok barang sebesar 1 juta. Nah, di awal periode lagi itu, nah itulah persediaan barang dagang awal sebesar 1 juta. Kemudian yang kedua ada pembelian atau cost of good purchase. Nah, cost of good purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih itu didapat dari pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang diskon pembelian. Kemudian yang ketiga ada barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale. Nah, ini didapatkan dengan cara total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Intinya barang tersedia untuk dijual ini kita jumlahkan persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih tadi. Kemudian ada harga pokok penjualan yang sudah kita singgung di awal, merupakan total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS atau cost of goods sold ini mencarinya sama dengan unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Nah, harga perolehan ini biaya yang kita keluarkan, semua biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu barang tersebut. Misalnya kita beli laptop, kita harga beli laptop, terus kita keluar lagi biaya angkut, kemudian ada misalnya ya itu aja. Nah, harga perolehannya itu harga beli laptop ditambah dengan biaya angkut. Nah, itulah harga perolehan. Semuanya biaya atau beban yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu barang, itu harga perolehan. Kemudian yang kelima ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory. Nah, ini adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Untuk cara mendapatkannya, yaitu unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Kemudian ada yang keenam, penjualan. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Ya, kayak penjualan ya kita jual laptop, nah kita jual apa lagi, misalnya buku. Nah, selama satu periode itu kita kumulatifkan. Caranya dengan unit yang terjual dengan dikali harga jual per unit. Nah, harga jual ini kan lebih tinggi dari harga perolehan karena kita ingin mendapatkan profit atau keuntungan. Lanjut, kemudian ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan atau sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Nah, bedanya sistem pencatatan perpetual dengan pencatatan periodik itu adalah waktu. Nah, di sistem pencatatan perpetual, ini setiap transaksi yang terjadi langsung dicatat dalam buku, dalam jurnal. Nah, sedangkan di sistem pencatatan periodik, dia hanya di akhir periode saja dilakukan pemeriksaan fisik, nah baru disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang pertama, pembelian barang dagangan secara tunai atau secara kredit. Untuk secara tunai, inventory
barang dagangan pada cash. Nah, sedangkan untuk secara kredit, cash ini bukan cash tapi akun payable atau utang. Kemudian secara periodik, purchase di debit, kemudian cash di kredit untuk secara tunai. Nah, secara kreditnya di akun payable juga. Kemudian perusahaan mengembalikan barang yang telah dibeli atau sering disebut retur. Jika sebelumnya pembelian dilakukan secara tunai, maka dalam sistem perpetual di jurnal sebagai cash di debit dan inventory di kredit. Mengapa? Karena kita telah mengembalikan barang, inventory kita sudah keluar dan kas kita sudah masuk kembali. Kemudian untuk sistem periodik, cash di debit dan purchase return allowance di kredit untuk mengurangi pembelian yang sudah kita lakukan. Kemudian jika pembelian dilakukan secara kredit, maka dalam sistem perpetual akun payable di debit dan inventory yang di kredit. Nah, karena dilakukan secara kredit, maka utang dagang kita berkurang, akun payable kita berkurang. Kemudian untuk secara periodik, akun payable pada purchase return allowance. Kemudian perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagangan pada periode diskon. Nah, diskon di sini untuk sistem perpetual dia menggunakan inventory. Diskon tersebut mengurangi harga inventory kita. Nah, jadi jurnalnya akun payable di debit, inventory di kredit, dan cash di debit. Cash ini karena kita bayar utang, makanya keluar di kredit. Dan akun payable kita sudah berkurang karena kita bayar hutang, makanya dia di debit. Kemudian untuk sistem periodik sama saja, cuman di sini bedanya dia menggunakan akun purchase discount untuk mengurangi lagi akun purchase. Nah, akun payable debit, kemudian pada purchase discount di kredit, dan cash di kredit. Nah, untuk penjualan barang dagangan secara tunai, untuk sistem perpetual, cash di debit dan sales di kredit. Nah, kita menjual barang dagang di kredit, kita kreditkan. Kemudian karena kita menerima uang, makanya kita debitkan cash. Kemudian ada cost of goods sold. Nah, di sini untuk sistem perpetual langsung dicatat COGS-nya. Karena sudah ditentukan, bisa ditentukan. Dan juga inventory kita di kredit. Nah, cost of goods sold ini di debit ya. Karena dia merupakan beban. Kemudian dalam metode periodik, dia tidak mencatat cost of goods sold dan inventory-nya, dia hanya mencatat cash pada sales karena dia akan menghitung cost of goods sold dan inventory-nya di akhir periode atau di penyusunan laba ruginya. Ini merupakan contoh laporan keuangan pada perusahaan dagang ya. Dan di sini ada sales PW Audio Supply SE, income statement laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir Desember 31 Desember 2017. Di sini sales revenue atau pendapatan penjualannya sebesar 480.000 dikurang ada sales return dan allowance dan sales discount. Nah, sebesar 12.000 dan 8.000. Ini jumlahnya 20.000. Kemudian net sales atau penjualan bersih sebesar 460.000. Nah, cost of goods sold-nya di sini sudah ada sebesar 316.000, berarti dia menggunakan sistem perpetual. Nah, untuk gross profit-nya, sales dikurang dengan cost of goods sold sebesar 460 dikurang dengan 316 sama dengan 144.000. Kemudian ada operating expense-nya. Ada salaries and wages expense. Kemudian ada utilities expense, advertising expense, depreciation expense, break out, insurance expense.
yang totalnya sebesar 114.000. Nah, kemudian kita kurangkan income from operation. Ini pendapatan dari operasi. 144.000 dikurang 114.000 sama dengan 30.000. Nah, kemudian biasanya ada pendapatan lain-lainnya. Di sini ada interest revenue atau pendapatan bunga. Ini keuntungan dari penjualan peralatan. Terus ada casualty loss from vandalism. Ini berkurang ya. Terus ada interest expense sama dengan 1.800. Nah, kita tambahkan karena ini merupakan pendapatan. Kemudian 30.000 kita tambahkan dengan 3.400 dan 1.800. Nah, net income atau pendapatan bersih jadi sebesar 31.600. Itu aja yang dapat aku share hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada materi yang kurang dan kesalahan dalam penyampaian kata. Jangan lupa like, share, komen, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.